Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan kami Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat di Diskusi Sekolah Sabat. Dan kita sudah masuk ke pelajaran 11 mengenai melaksanakan kasih. Dan sepanjang kuartal ini kita akan membahas tentang Yesaya, hiburkanlah umatku. Saat ini saya bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami akan berdiskusi bersama-sama. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Pendeta? Masih baik. Puji Tuhan. Nggak terasa ya Pendeta, kita sudah masuk ke pelajaran 11 Ya. dan topiknya melaksanakan kasih. Silakan Pendeta. Baik, kalau boleh di-convert ya, judul ini menjadi kalimat yang lain adalah menunjukkan, mengekspresikan kata kasih itu gimana, actionnya lah ini, bukan teologi, bukan filosofinya, bukan teorinya dan apa lain sebagainya. Jadi di Sabat petang ini ada satu pengalaman ya. Iya. Ini pemimpin ibadah orang Yahudi mendapatkan ancaman dari satu kelompok yang bernama Ku Klux Klan. Ya, grup itu. Saya tidak tahu berapa banyak pemirsa dan Bella juga tahu histori tentang Ku Klux Klan ini. Jadi histori tentang Ku Klux Klan ini muncul tanggal 24 Desember 1865 di Amerika sana, di New York tepatnya. Jadi kelompok ini menganggap ras mereka adalah ras yang terbaik. Jadi mereka tidak suka dengan pendatang-pendatang seperti orang Yahudi, orang Asia, orang yang kulit berwarna gelap. Mereka tidak suka. Bahkan saya pernah menyaksikan satu tayangan film dokumenter, nah judulnya Mississippi Burning. Itu bagaimana tindak kekerasan dari Ku Klux Klan di Mississippi yang mengakibatkan ada beberapa orang muda yang meninggal. Jadi itu latar belakang sedikit saja, tahun 65-an sekian lah, 1950-1960-an lah itu begitu menonjol kekerasan mereka di Amerika sana kan. Nah, itu latar belakang sedikit tentang Ku Klux Klan. Lalu pemimpin Yahudi itu mendapatkan ancaman lagi, telepon ya, dari pemimpin kelompok kebencian sama Ku Klux Klan. Yang menarik yang dilakukan oleh pemimpin Yahudi ini adalah dia bukannya melaporkan ke polisi, bukan mengadakan serangan balik, tapi dia malah kirim ayam gitu, kirim makanan, sehingga salah satu pemimpin kelompok tadi itu cerita ini mengatakan bahkan mau menjadi orang Yahudi. Sederhananya adalah kekerasan, kejahatan, kalau kita balas dengan kebaikan, maka itu akan berubah. Kira-kira seperti itu. Kalau kita merujuk ke bagian bawah, alin yang berikutnya, kita akan membicarakan juga nanti puasa yang diinginkan oleh Allah dalam buku Yesaya itu yang kira-kira yang bagaimana. Karena sering kita salah menerjemahkan arti daripada puasa itu. Seperti yang selalu saya sering katakan, di mana kita tinggal, apa latar belakang kita, pendidikan kah, budaya kah, agama kita dulunya, itu banyak mempengaruhi pengertian, pemahaman dengan praktek keagamaan kita sekarang. Ya, kira-kira seperti itu Bella, di pelajaran Sabat petang. Kalau berbicara tentang Alkitab ini atau tentang pelajaran mengenai Yesus, pasti tidak jauh dengan kasih ya Pendeta. Benar. Karena pasti, Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih. Jadi memang topik ini, tapi di hari Minggu
membahas tentang membeli sesuatu tanpa dibayar. Apakah ini berhubungan dengan kasih? Baik, ini adalah salah satu praktek kasih itu, ya, wujud daripada kasih itu. Di dalam buku Yesaya 55, di sana dicatat, di sini ya, ayat pertama dikatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Jadi Yesaya mencatat ada satu program lah gitu ya, kira-kira begitu. Kalau zaman sekarang itu bagi-bagi sembako ya, kepada orang-orang yang tidak mampu. Lalu ada satu kata di sana, tanpa apa? Tanpa dibayar. Tanpa uang pembeli. Ya. Itu mengindikasikan bahwa yang dibagikan itu memang gratis, tetapi tetap ada harganya. Tetap Apa ada. maksudnya itu, pendeta? Contoh begini, pembagian sembako gratis. Kan sembako yang dibagikan gratis itu, si panitia mendapatkannya tidak gratis. Oh, okay. Kan kira-kira seperti itu. Tapi kesananya itu adalah gratis, cuma-cuma. Demikian juga dengan langsung aplikasinya dengan keselamatan itu. Kan dibilang cuma-cuma. Kita diberikan keselamatan itu oleh karena kasih karunia. Tetapi jangan lupa, rencana keselamatan dan penggenapan untuk keselamatan manusia itu harganya sangat mahal. Semahal apa? Semahal darah atau kehidupan dari pencipta itu sendiri. Seperti Yohanes dalam 1 katakan bahwa pencipta itu adalah siapa? Yesus Kristus sendiri, yang dia telah menjelma menjadi apa? Menjadi manusia. Lalu Bella dan pemirsa, sekarang kita masih COVID ya. Yeah. Saya ingat tahun lalu, awal-awal COVID itu memang sangat mencekam di seluruh dunia ya. Betul. Bahkan di kota kita di Jakarta ini lengang di jalan itu. Lalu kantor UNI membuat satu inisiatif untuk mengadakan bukti kasih, kira-kira begitu ya, dengan cara bagaimana membagikan makanan gratis, makan siang gratis untuk driver ojol. Sekitar 100 sampai 150 bungkus lah setiap hari, kecuali hari Sabtu. Kecuali hari Sabtu dan Minggu kalau saya tidak salah ingat tahun lalu. Memang harganya tidak mahal. Satu bungkus saya ingat tidak lebih dari 15.000. Lalu tidak lebih dari hitungan 30 menit, setengah jam habis itu. Orang senang. Tapi yang menarik buat saya adalah untuk membagikan 150 bungkus dengan biaya tidak lebih dari 15.000, menu makanannya juga sederhana, berkumpullah, kan ini menarik, berkumpullah petinggi-petinggi UNI gitu, officers, departemen, membicarakan teknis pelaksanaannya, membicarakan biayanya, membicarakan menunya, dan lain sebagainya. Menghabiskan waktu bukan hanya berjam, bahkan beberapa hari sampai beberapa pekan menghabiskan waktu untuk membahas itu. Ini satu contoh bahwa satu program mengekspresikan kasih dalam bentuk membagikan makanan cuma-cuma, makan siang kepada pengemudi ojol itu banyak hal yang dipersiapkan, dikorbankan. Kalau saya tidak salah ingat sampai ratusan juta juga, hampir ya banyak lah, hampir 100 jutaan juga itu dikeluarkan untuk kegiatan itu. Kira-kira seperti itu ilustrasi dan ilustrasi pengertian dari pelajaran membeli hari sesuatu Minggu ini. Tanpa bayar. Baik, jadi memang kalau dikaitkan dengan Alkitab, pendeta, itu berarti seperti keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, kita mendapatkannya cuma-cuma karena kita tidak sanggup kan untuk membayar itu.
Tetapi di balik itu Banyak yang dikorbankan. banyak yang dikorbankan, artinya harganya sangat Mahal. mahal. Sehingga ada istilah antara amount dengan value. Value-nya itu luar Berharga, biasa. betul. Baik, Pendeta, kita pindah ke hari Senin, pikiran dan jalan yang tinggi. Maksudnya apa ini, Pendeta? Baik, merujuk kepada pertanyaan Bella, mari kita lihat alinea yang 1, 2, kedua setelah bold yang kedua ya, di bawah Yesaya 55 ayat 6-9 dikatakan demikian. Dari semua misteri yang besar di alam semesta, tidak diragukan lagi bahwa misteri terbesar adalah rencana keselamatan. Sebuah misteri yang sedikit saja kita dapat pahami. Susah untuk mengerti tentang rencana apa? Rencana keselamatan. Kenapa itu terjadi? Oleh karena hubungan kita dengan Tuhan itu kan sudah tidak harmonis lagi, atau sudah putus. Sering saya katakan ini, dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Saya menambahkan di luar pelajaran sahabat kita. Lalu berkat itu adalah dipersatukan dengan penurutan, mendengar, lalu kutuk itu adalah tidak mendengar atau tidak menurut. Tidak menurut mengindikasikan tidak ada hubungan baik. Lalu menurut mengindikasikan hubungannya adalah apa? Baik. Baik. Jadi kenapa manusia susah untuk mengerti tentang rencana keselamatan itu? Karena hubungan sudah terputus. Nah, istilahnya begini. Contoh, ada beberapa orang lah, ada satu kelompok terdiri dari beberapa orang ngumpul gitu kan. Lalu cerita kelompok ini, tiba-tiba setelah sekian lama kelompok itu ngobrol-ngobrol, datang teman yang lain bergabung. Sebelum dia ngikutin pembicaraan, dia kan akan tanya, tunggu dulu, ini lagi ngomongin apa nih? Kan gitu. Terus latar belakangnya apa nih? Setelah dikasih tahu latar belakang, lalu dikasih tahu lagi ngomongin apa, baru dia bisa nyambung ceritanya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia sempat terputus hubungan. Tidak ikutin dari awal. Sama seperti itu. Seandainya kita tidak berdosa, kan tidak ada rencana keselamatan. Kan gitu. Seandainya kita tidak berdosa, bisa jadi kita mengerti rencana keselamatan itu. Bisa jadi. Tetapi apapun itu, satu hal yang sulit dimengerti, sehingga ada beberapa sebutan mengatakan seperti bumi dan langit, ya, seperti bumi dan langit, pengertian antara atau situasi antara Allah dengan siapa? Dengan manusia. Jadi rencana keselamatan itu adalah sesuatu yang sulit untuk apa? Untuk dimengerti. Baik, Pendeta. Bella tertarik ya tulisan dari Nyonya Ellen White dari My Life Today yang bagian paling bawah. Bella bacakan, pelajaran yang tidak ada habisnya, berbagai tema tentang inkarnasi Kristus, korban pendamaiannya, dan pekerjaan pengantaraannya akan mengisi pikiran para pelajar yang rajin selagi masih ada waktu, dan melihat ke surga dengan jumlah tahunnya yang tidak terhitung, dia akan berseru, sungguh besar misteri kealahan itu. Jadi memang yang Pendeta jelaskan tadi tidak dapat dimengerti, begitu juga dengan pikiran kita bahwa sungguh besar misteri kealahan itu. Dan banyak sekali orang-orang yang mau mencoba untuk memahami, mengerti, bahkan mereka memakai akal mereka untuk menebak. Tapi di sini ternyata Nyonya Ellen White juga menuliskan bahwa misteri kealahan itu sungguh besar dan tidak dapat dimengerti oleh manusia. Pendeta ada tambahan? Mungkin untuk pelajaran hari Senin itu dulu. Baik, kita langsung pindah ke hari Selasa mengenai teman puasa. Apa hubungannya Pendeta dengan judul besar kita pada pelajaran 11 ini? Tentang kasih dan tentang teman puasa. Apa hubungannya? Oke. Seperti yang saya bicarakan di awal tadi, bahwa kita sering menerjemahkan puasa itu dipengaruhi di mana kita tinggal. Di negara kita, atau kita tinggal di satu negara yang punya keyakinan bahwa
puasa itu tidak makan, tidak minum. Selesai, cukup sampai di situ. Lalu kalau bisa puasanya itu pokoknya tidak makan, tidak minum lah, diatur Betul. lah. Kenapa saya katakan demikian? Saya tahu beberapa orang dan beberapa gereja menerapkan puasanya begini. Karena kan di gereja-gereja sering ada potluck sahabat siang. Aduh, nggak enak nih. Nggak gabung potluck makan siang sama teman-teman satu gereja. Jadi, pokoknya prinsipnya 24 jam. Gimana caranya 24 jam? Puasanya Jumat siang sampai hari Sabat siang. Ya, Kan itu jumlahnya 24 jam. Tidak betul. makan, tidak minum. Itu pengertian Puasa. kita, dan itu sering dipraktekkan seperti itu. Sementara puasa yang dimaksudkan di dalam pelajaran sekolah Sabat dan buku Yesaya tidak seperti itu. Oke, saya akan bacakan lah ya, Bella ya. Apa yang dimaksud dengan kata puasa? Ini pastilah puasa pada hari pendamaian. Satu-satunya puasa yang diperintahkan oleh Allah. Hal ini ditegaskan dalam Yesaya 58 ayat 3. Melalui ekspresi paralel, merendahkan diri kami, yang mengikuti istilah kitab imamat, merendahkan hati, menyiksa diri, merujuk pada berbagai bentuk penyangkalan diri, termasuk puasa. Jadi menurut buku Yesaya, dia ambil rujukan kepada buku imamat, bahwa puasa itu adalah penyangkalan diri, menyiksa diri, itulah istilahnya, menyiksa diri, Merendahkan diri. ya badan, bukan memikirkan diri, itulah aja intinya kan. Lalu berikutnya apa yang dimaksudkan lagi? Tata cara hari pendamaian menjelaskan perintah Allah supaya menyaringkan suaramu sebagai sangkakala. Trompet yang terbuat dari tanduk kambing itu disebut shofar. Ditiup, dibunyikan sebagai satu peringatan atau pengingat waktu 10 hari sebelum hari pendamaian. Selanjutnya, setiap tahun ke-50 pada hari pendamaian, maka diumumkan permulaan dari tahun Yobel atau tahun pembebasan. Jadi apa hubungannya praktek kasih, lalu sesuatu yang diberikan gratis tapi bayar, biayanya ada, dengan puasa dan tahun Yobel? Apa ini hubungannya? Kan kira-kira begitu. Nah, merujuk kepada pengertian puasa menurut buku imamat adalah penyangkalan diri dan lain sebagainya. Lalu apa hari pendamaian itu? Kan itu adalah hari disebut tahun Yobel juga, kan gitu. Apa sih tahun Yobel itu? Tahun ke-50. Ya, jadi tahun ke-50 itu adalah semua orang yang punya hutang, budak, lalu apa saja itu dibebaskan. Sederhananya adalah puasa itu adalah membantu orang yang menderita. Dan itu adalah ekspresi kasih. Yesus mati menolong kita, ekspresi kasih. Karena kita nggak bisa beli itu kan. Lalu tahun Yobel itu adalah menolong orang yang nggak sanggup, yang tanahnya digadaikan, dikembalikan, dan lain sebagainya. Itu tahun ke-7, tahun ke-50, makanya ada istilah jubileum kan. Tahun ke-5, tahun kebebasan dan sebagainya. Jadi puasa adalah ekspresi kasih. Puasa yang bagaimana? Puasa yang meringankan beban orang lain. Tidak sama dengan tidak makan, tidak minum. Itu konsep puasa yang diyakini
di dalam buku Yesaya. Yesaya yang merujuk kepada buku apa? Buku Imamat. Imamat. Kira-kira begitu, Bella. Baik, pendeta. Ada tambahan sebelum kita pindah ke hari Rabu? Saya pikir cukup dulu itu. Oh ya, tapi sebelum kita pindah ke mungkin ini juga ada hubungannya dengan hari Rabu, pendeta. Karena masih pertanyaan Bella mengenai puasa. Ya. Pertarungan saat berpuasa ini. Pendeta bisa bagikan contoh bagaimana kita menjalankan puasa yang biasanya hari Jumat sampai Sabatnya kita nggak makan, nggak minum. Tapi apa yang dimaksud dengan puasa dari Nabi Yesaya? Praktiknya. Apakah kita tetap tidak makan, tidak minum, tapi ada kegiatan lain, atau kita bisa minum, atau seperti apa tekniknya? Oke. Sebelum menjawab itu, atau untuk menanggapi itu, mari kita lihat ini dulu apa? Alinea yang 1, 2, 3 setelah bold garis-garis itu. Oke. Semua bisa menjadi orang yang religius. Semua bisa melakukan ritual keagamaan, bahkan ritual yang benar. Pada saat yang sama, dengan formula yang benar. Tetapi, bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Contohnya, 24 jam, benar-benar 24 jam. Lihat, ya, belum 24 jam. It's okay, no problem. Dia orang yang religius. Tapi berikutnya, perhatikan kehidupan Yesus. Meskipun dia sangat setia melakukan ritual keagamaan pada waktu itu, penulis Injil justru lebih berfokus kepada tindakan rahmat-Nya, penyembuhannya, bagaimana ia memberi makan orang banyak, dan pengampunannya kepada mereka yang membutuhkan daripada kesetiaannya kepada ritual keagamaan. Artinya, melakukan itu dengan baik, it's okay. Tapi itu akan lebih bermanfaat kalau itu dilakukan untuk apa? Pengampunan, penyembuhan, dan lain sebagainya. Hanya menolong orang lain. Ini kalimat berikutnya, alinea berikutnya maksudnya. Tuhan mencari jemaat, satu umat yang akan mengkhotbahkan kebenaran kepada dunia. Namun, apa yang lebih menarik manusia kepada kebenaran seperti dalam Yesus? Kepatuhan yang ketat terhadap hukum diet, ataukah keinginan untuk membantu orang lain? Istirahat pada hari Sabat, atau keinginan untuk meluangkan waktu dan energi untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan? Jadi, puasa itu bukan hanya masalah makan atau tidak. Jadi puasa itu prakteknya adalah bagaimana cara kita menolong orang lain. Itu adalah ekspresi daripada kasih, dan itu puasa juga saat bersamaan. Saat yang bersamaan puasa, dan itu kita lakukan kepada orang lain bukan berarti kita tidak berkorban loh. Iya. Kita berkorban. Nah, praktek yang sering terjadi sekarang adalah, ya saya hanya tidak makan, tidak ada nolong orangnya. Iya. Hanya berhenti sampai di situ. Kita orang-orang religius saja, bukan orang-orang yang mempraktekkan kasih. Jadi contohnya begini prakteknya. Tadi kan Bella tanya prakteknya. Oke. Jadi puasa konsep saya itu seperti ini kira-kira. Contoh, saya satu hari 3 kali makan. Pagi, siang, sore. Karena konsepnya saya puasa itu adalah menolong orang lain. Saya hari ini mau makan sehari 2 kali aja lah. Jatah yang terserah, yang pagi, yang siang, atau yang sore, saya kasih kepada orang lain. Saya menyangkal diri saya untuk menolong orang lain. Saya berkorban, orang dapatnya gratis. Lalu yang kedua, contoh yang lain. Contohnya tadi 1 hari 3 kali makan. Menunya itu 1 nasi, 1 sayur, ada 3 lauk contohnya. Kali ini saya mau 2 lauk sajalah, yang 1 saya kasih ke orang lain. Nah, itu konsep puasa menurut buku apa? Yesaya. Atau model yang lain. Oke, kali ini saya hanya makan sayur sama lauknya, nasinya saya kasih sama orang lain.
Itulah puasa menurut konsep Yesaya. Tetapi praktek yang sering terjadi sekarang adalah saya tidak makan, tidak minum, titik. Dan biasanya kalau kita punya beban khusus, mau ujian lah, Ada mau pergumulan. interview lah, it's okay gitu. Dari satu sisi untuk konsentrasi, kan begitu, untuk konsentrasi. Tetapi dari segi konsep menolong orang lain, untuk praktek seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya belum mengena. Belum mengena. Kira-kira begitu, Bella. Baik. Jadi memang butuh penyangkalan diri ya, Pendeta, untuk melakukan puasa sesuai dengan yang Nabi Yesaya tuliskan. Kita pindah ke hari Kamis, waktu untuk kita. Silakan, Pendeta. Baik. Kenapa berbicara tentang Sabat? Oke, saya akan bacakan di sini ya. Iya, silakan. Hari tahunan, hari pendamaian juga adalah hari Sabat. Upacara Sabat khusus ini sama seperti Sabat setiap pekan di mana semua pekerjaan dilarang. Itulah sebabnya, sebagaimana yang dikenal oleh anggota mula-mula dari gereja Masehi dari ke-7, aturan periode hari pendamaian berlangsung dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Memberitahukan kepada kita bahwa hal yang sama juga benar untuk Sabat setiap pekan. Demikian juga meskipun konteks Yesaya 50:13-14 adalah upacara hari pendamaian, pekabarannya juga dapat diterapkan kepada Sabat mingguan. Oke. Jadi yang dibahas di sini adalah ada Sabat tahunan, ada Sabat mingguan. Pelaksanaannya dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kira-kira seperti itu, Kak. Nah, apa sih yang dilakukan orang pada hari Sabat seharusnya? Yang sering dipraktekkan sekarang adalah tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh banyak, tidak bolehnya. Sehingga banyak duduknya hari Sabat. Betul. Banyak tidurnya. Sedangkan Sabat itu, Sabat mingguan dengan Sabat tahunan itu ada kaitannya. Apa? Menolong penderitaan orang. Jadi Sabat hari pendamaian itu adalah menolong orang, lalu Sabat mingguan itu juga adalah menolong orang. Nah, yang sering dipraktekkan oleh gereja kita dalam menolong orang adalah hari Sabat melawat. Kan itu kan, mendoakan orang. Lalu ingat pengalaman Yesus beserta murid-muridnya pada waktu murid-muridnya ambil memetik gandum di perjalanan itu kan? Kan orang-orang Farisi Saduki kan marah tuh. Apa yang Yesus bilang? Kalau lembumu masuk ke lobang, kamu biarin atau enggak? Diam mereka kan. Artinya apa? Hari Sabat itu berbuat baik. Jadi, kalau boleh saya katakan, puasa itu bukan mementingkan diri. Kalau puasa masih hanya masalah makan dan minum, belum sampai kepada menolong orang lain, di situ belum ada penyangkalan dirinya, karena masih untuk kepentingan apa? Diri. Hari Sabat pun begitu. Kalau hari Sabat masih untuk kepentingan diri, tidak ada artinya. Sedangkan hari Sabat yang diinginkan oleh Allah itu adalah mengekspresikan kasih kita kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi itulah kenapa itu Allah inginkan, karena dengan mengekspresikan kasih kita kepada orang lain, maka orang lain itu akan dimenangkan. Seperti pengalaman pemimpin Yahudi, memenangkan hati pemimpin kelompok Kluk-Klukan di Lincoln itu, seperti itulah yang harusnya terjadi. Jadi kejahatan, kalau dibalas dengan kebaikan, itu akan berbeda rasanya. Jadi memang puasa itu
bukan cuman sepanjang 24 jam itu mikir, aduh saya harus tahan lapar, saya harus Iya. tahan minum. Tapi bagaimana di situ ternyata kalau kita mempelajari lebih dalam ya pendeta, Tuhan ini punya cara yang sangat tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Kita mungkin cuman berpikir puasa sekedar menahan hawa nafsu untuk makan, tapi ternyata Tuhan bisa menyisipkan kasih lewat Ya. puasa itu. Dan kita baru saja pelajari bagaimana orang salah mengerti. Kadang puasa Iya. itu, oke, saya harus menahan hawa nafsu saya tidak boleh tergoda untuk melakukan hal yang sedang saya puasakan. Tapi ternyata berbeda dengan pemikiran Allah. Ada kasih di situ. Tadi sebelum mempelajari, Bella sempat bertanya-tanya, apa hubungannya puasa dengan kasih? Tapi ternyata, oh iya, penyangkalan diri dengan membantu orang. Ya. Dan Bella tertarik pendeta di hari Kamis ini, Ya. di alinea yang kedua terakhir, maaf. Pertama, jadi ada hubungan antara hal penyangkalan diri, kebaikan dalam bersosial, dan sabat. Ya. Yang pertama, semua ketiganya melibatkan konsentrasi pada Allah, prioritasnya, dan pengakuan atas kebergantungan kita kepadanya. Kedua, dengan melakukan ketiga hal itu, manusia mengejar kekudusan dengan meniru sifat Allah. Jadi ternyata di sini ada karakter Allah. Kita diproses secara perlahan untuk memiliki karakter Allah. Bukan saja kita, oh ya anak Tuhan, jadi kita harus melakukan kasih itu atau puasa itu. Tapi ternyata di situ juga tanpa kita sadari, karakter kita pun sudah diproses di situ ya pendeta. Ya. Menjadi suatu tabiat yang baru. Oke, saya mau tambahkan itu. Pada waktu Allah menciptakan manusia itu kan bersifat sosial, Iya. care, peduli sama orang lain. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, saya melihat disitulah muncul ego itu, memikirkan diri. Kenapa? Karena ada rasa curiga semua. Iya. Contohnya binatang-binatang dan hewan-hewan pun jadi buas kan, jangan-jangan oh ini Betul. curiga, oh ini mau ngapain saya, ini mau ngapain Betul. saya, hilang rasa kepercayaan itu kan. Nah, kan Allah ingin mengembalikan sifat kita yang ada di Taman Eden itu. Salah satunya ya itu tadi, sifat care, peduli sama orang lain. Itu yang Allah ingin kembalikan. Dengan cara bagaimana? Berpuasa itu. Puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesaya dan buku Imamat. Baik pendeta. Bella rasa sudah cukup jelas ya hari Kamis ini. Ya. Pendeta bisa langsung ke kesimpulan. Baik, sebelum masuk kepada kesimpulan ini saya ingin berikan benang merahnya dulu ya, istilah kerennya benang merah kan gitu. Apa judul pelajaran kita? Kasih. Melaksanakan kasih. Jadi melaksanakan kasih itu prakteknya lah kan kira-kira begitu. Bukan hanya teorinya doang. Diawali dengan satu pengalaman bahwa kejahatan yang dibalas dengan kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan. Dan itu semua tidak gratis. Walaupun diterima oleh yang bersangkutan itu cuma-cuma. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup. Tapi pengorbanan itu cukup apa? Cukup besar. Cukup besar. Bayangkanlah. Oke, sebelum ke sana. Nah, Yesaya mengingatkan tentang puasa. Puasa itu bukan masalah makan dan minum saja utamanya. Puasa itu adalah bagaimana meringankan beban orang lain. Karena Yesaya mengingatkan kita tentang hari pendamaian. Ya. Tentang hari Sabat upacara ya, dan hari Sabat mingguan, hari Sabat tahunan dengan Sabat mingguan, dan juga dengan tahun Yobel. Jadi ini semua bagaimana membuat beban orang lain itu ringan, memperingan beban orang lain, kira-kira seperti itu. Jadi dengan puasa yang benar, apa yang kita punya, apa yang harusnya menjadi hak kita, kita berikan kepada siapa? Kepada orang lain. Kalau bisa kita berikan semua, silahkan. Tapi kalau hanya setengah, silahkan. Hanya sepertiga, seperempat, silahkan. Prinsipnya adalah bagaimana kita menolong orang lain. Itu
Benang merah. melaksanakan kasih atau benang merah dari pelajaran kita. Oke. Saya akan bacakan saja Bella Silakan. kesimpulan dari hari Jumat ini. Dari buku Membina Keluarga, jilid 4 halaman 182. Tidak ada yang dapat melakukan kebajikan yang sesungguhnya tanpa penyangkalan diri. Jadi nggak bisa. Kita nggak bisa berbuat baik yang sebenarnya tanpa penyangkalan diri. Kenapa kalimat ini muncul? Karena banyak orang lain berbuat kebaikan untuk menonjolkan diri. Betul. Termasuk dia berpuasa, ingin dilihat orang, oh dia ini orang baik. Padahal tidak seperti itu, hanya religious man. Iya. Hanya dengan kehidupan yang sederhana, penyangkalan diri, dan penghematan yang ketat memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan kepada kita sebagai wakil-wakil Tuhan. Kesombongan dan ambisi duniawi harus disingkirkan dari hati kita. Dalam segala pekerjaan kita, prinsip tidak mementingkan diri yang dinyatakan dalam hidup Yesus harus dijalankan. Dan nanti kelebihnya boleh boleh dibaca. Jadi prinsipnya adalah sesuatu yang gratis itu bukan berarti cuma-cuma. Sesuatu yang gratis itu adalah nilainya mahal, value-nya itu sangat luar biasa. Kenapa itu diberikan dengan gratis? Karena orang itu tidak sanggup untuk membayar. Kita tidak sanggup untuk menebus dosa, kita nggak sanggup. Hanya Yesus saja lah. Disitulah pengorbanan Yesus, penyangkalan diri Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan itu konsepnya adalah puasa. Itu konsepnya adalah tahun pendamaian, sabat tahunan, dan sabat mingguan. Kebebasan bagi orang yang memerlukan. Baik, Pendeta. Jadi di sini kita bisa melihat kalau di sini ada dua sisi. Dari yang pemberi, yaitu Allah dengan keselamatan, dengan pengorbanan yang besar, dan di sisi yang menerima. Seperti juga sama halnya dengan kita puasa, kita juga memberi, ada pengorbanan, dan dari sisi yang lain, penerima dengan cuma-cuma itu ya Pendeta. Baik, sudah jelas sekali. Pendeta ada tambahan? Saya pikir sudah cukup. Baik, kita berdoa. Pendeta boleh doakan pemirsa. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih kami telah mempelajari firman-Mu, mengingatkan kami bahwa mengekspresikan kasih artinya peduli kepada orang lain dengan penyangkalan diri kami, Tuhan. Melalui puasa yang sebenarnya sesuai yang diajarkan oleh Yesaya dan buku Imamat. Terima kasih. Berdoa juga untuk para pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang akan mengunjungi mereka, menyertai mereka, dan memberikan segala kebutuhan mereka, ya Tuhan. Terima kasih karena janji Tuhan kepada kami, Tuhan akan selalu mendengarkan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita akan bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.